Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD akan menggelar sidang terhadap 5 anggota DPR yang dinonaktifkan buntut gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu pada 29 Oktober mendatang. Nasdem menghormati mekanisme yang berjalan di MKD. Ujar Dasko seperti yang kami kutip dari Kompas.com. Menanggapi nasib dua rekan satu partainya akan diputuskan MKD, Waketum Partai Nasdem Saan Mustafa memahami jika MKD harus memproses pengaduan masyarakat yang masuk untuk ditanggapi dan diputuskan. Ia pun yakin MKD mengedepankan prinsip keadilan. Pada dasarnya kenapa MKD melakukan sidang terhadap para anggota DPR yang nonaktif, ini terkait dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap mereka-mereka yang nonaktif tersebut. Saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD. Sebagaimana diketahui, Sahroni, Nafa Urbah, Adis Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio dinonaktifkan fraksi masing-masing buntut pernyataan kontroversial. Kalimat yang mereka lontarkan ke publik dinilai turut memantik kemarahan dan demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Pernyataan itu meliputi penjelasan blunder tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan hingga pernyataan tidak empati terhadap situasi ekonomi di masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara, terkait usulan Presiden RI kedua Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bilang, Soeharto secara yuridis formal memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional. Namun demikian, menurut Mahfud, secara sosiopolitis ia mempersilahkan masyarakat untuk memberikan penilaian. Mahfud juga menambahkan dirinya bahkan pernah mengusulkan jika semua presiden Indonesia dapat menjadi pahlawan nasional tanpa melewati proses penelitian ulang. Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat ya. Bahkan saya pernah usul dulu, semua mantan presiden tuh nggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden kan sudah pasti memenuhi syarat ya untuk menjadi pahlawan. Tapi silakan saja, kan masyarakat juga yang menentukan. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Presiden pastinya memiliki pertimbangan dan pandangan matang terkait tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Terkait gelar pahlawan kepada Soeharto, menurut Muzani, hal tersebut seharusnya tidak lagi jadi polemik. Kita nunggu keputusan Presiden, siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam ini Presiden Prabowo, untuk tahun ini dianugerahkan gelar pahlawan nasional, sehingga saya kira Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Jadi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga harusnya juga itu tidak
menimbulkan problem lagi. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menegaskan bahwa proses pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional terus berjalan. Fadly Zon juga membantah jika ada polemik mengenai usulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Menurutnya saat ini pengajuan gelar pahlawan Soeharto sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maksudnya sudah melalui proses. Tapi saya tidak melihat ada polemik. Karena ada kontra di lapangan. Dari bawah sudah diusulkan dari mulai kabupaten kota kepada provinsi, provinsi Jawa Tengah dalam hal ini. Sudah dikaji juga oleh universitas, diajukan ke TP2GP di Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial sudah mengajukan juga ke Dewan Gelar. Tinggal kita nanti akan membahasnya di Dewan Gelar untuk disampaikan kepada Presiden. Terkait penetapan gelar pahlawan bagi seseorang, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Pemberian Gelar Pahlawan. Menurut Ray, diperlukan penambahan sejumlah poin bagi seseorang yang akan disematkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya, orang tersebut harus mampu hidup sederhana dan tidak mencederai demokrasi serta tidak nepotisme. Undang-undang pemberian gelar kepahlawanan itu. Apakah orang itu hidup sederhana atau tidak? Dalam bahasa yang lain itu, seluruh harta kekayaannya dapat diverifikasi bahwa itu didapatkan dengan cara yang halal. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah dia tidak pernah melakukan praktek yang mencederai demokrasi seperti misalnya politik uang. Ya. Nah, yang ketiga adalah jelas-jelas dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, alias nepotisme. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastiannya. Ditemui di Sasano Hinggil Keraton Yogyakarta usai menghadiri dialog kebangsaan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Minggu siang, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastian. Pak Mahfud jadi untuk reformasi Polri jadi ikut sebagai anggota, Pak? Saya nggak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Yaitu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah, habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya. Saya menghindar untuk menanyakan itu karena saya tahu tidak mudah pertimbangannya. Jadi biar Presiden mengolah dengan sebaik-baiknya, apapun nanti hasilnya ya kita tunggu aja. Saudara, Kejaksaan Agung menegaskan saat ini jaksa eksekutor masih mencari keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kejagung meminta Sylvester menyerahkan diri dan menjalankan eksekusinya. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan pihaknya belum menemukan Sylvester Matutina. Supriyatna bilang jika Sylvester memiliki etikat baik, seharusnya segera menyerahkan diri dan menjalankan eksekusi. Menurut Supriyatna, soal upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat menunda eksekusi. Sylvester Matutina hingga kini belum menjalani hukuman atas vonis 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah pada 2019 lalu terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Sylvester yang jelas jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan dan kita pastinya jaksa eksekutor akan mengambil langkah-langkah hukum yang
nantinya akan memberikan kepastian hukum. Kita lihat aja. Kendalanya apa sih Pak sampai belum bisa ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan. Di Jakarta Pak katanya Pak ya? Itu kan penasihat hukumnya. Makanya kalau memang benar dan beritikat baik, hadir, laksanakan eksekusi. Perkara yang bersangkutan mau mengajukan hukum PK silakan saja, tapi eksekusi tidak, PK tidak menghentikan eksekusi ya, tidak menunda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Tiba di Malaysia, Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance KLCC. Pada momen pembukaan KTT, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Selain Presiden Prabowo, juga dijadwalkan menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tiba di Malaysia guna menghadiri KTT tahunan ASEAN. Selama di Malaysia, Trump berencana meningkatkan citranya sebagai negosiator internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara serta mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Atap lapangan olahraga padel ambruk karena diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik menyelamatkan diri.